Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Safiklan Ramadan. Dan kali ini gua akan membahas tentang yang lagi trending di Twitter dengan hashtag Black Lives Matter. Kejadian ini dipicu oleh kematian seseorang yang bernama George Floyd, pria kulit hitam di kota Minneapolis, Amerika Serikat. George Floyd ini meninggal disebabkan oleh polisi berkulit putih yang pada saat itu sedang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dan George Floyd ini menurut berita diduga terlibat kasus transaksi uang palsu. Menurut video yang beredar, merekam aksi dari seorang polisi yang menghimpit leher atau menginjak leher dari George Floyd menggunakan kakinya di tanah. Coba kita lihat videonya. My face is gone. Can't breathe, man. Please let me stand. Please, man, I can't breathe. Ya, itu dia videonya, dan memang perlakuan tersebut tercatat di pedoman atau prosedur kepolisian di Minnesota, di mana polisi bisa atau dapat menginjak leher untuk menghentikan dari tersangka, namun tanpa memberikan tekanan langsung ke jalur pernapasan. Dan petugas dapat menggunakan lutut di bawah kebijakan penggunaan kekuatannya. Dan hal ini dianggap sebagai pilihan kekuatan yang seharusnya memang tidak mematikan. Yang menjadi masalah dalam kejadian ini, kenapa polisi tersebut atau yang bertindak sebagai atau yang menginjak leher dari si George Floyd ini bernama Derek Chauvin. Kenapa Derek Chauvin tidak berhenti atau mengurangi tindakannya? Karena George Floyd itu sudah meminta tolong dan ia sudah memberitahu kalau dia tidak bisa bernafas. Tapi malah Derek Chauvin tetap melanjutkan menginjak lehernya tanpa mengurangi atau tanpa menghentikan tindakannya tersebut. Dan ada pula warga yang meminta tolong atau meminta untuk berhenti melakukan itu kepada Derek Chauvin atau polisi yang sedang bertugas. Namun polisi yang sedang bertugas itu tetap melanjutkan atau tidak mengindahkan dari permintaan warganya tersebut. Dan hal ini menjadi konflik, dan ada pula yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu di demo. Mungkin ini juga terjadi kepada yang lainnya yang tidak direkam atau yang tidak diketahui oleh publik. Dan saya ingin menyarankan bahwa for you guys, stop doing racism, because we are the same person in the God eyes. Kalau kalian tetap memperlakukan seseorang berdasarkan suku atau kulit atau warna kulit atau agama, sepertinya rasanya tidak dewasa ya, tidak berpikir secara jernih bahwa kita hidup bersosial di mana semua manusia tidak sama, memiliki suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, beragama yang berbeda, dan sebagainya itu yang berbeda. Kita sebagai makhluk sosial yang memang membutuhkan bantuan orang lain, jadi kita seharusnya jangan memperlakukan seseorang berdasarkan hal yang tadi.
Apalagi ini terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan sekali karena sudah ada hukum yang mengatur kalau segala sesuatu tidak boleh berdasarkan suku dan ras, atau suku etnis, atau dan warna kulit dan sebagainya. Karena itu akan melanggar hukum HAM. Dan semoga kejadian ini tidak terjadi di Indonesia. Dan kabar terbarunya, si polisi yang bertugas tersebut, atau 4 polisi yang bertugas tersebut, sekarang sudah dipecat. Wali kota di tempat kejadian tersebut, yaitu Jacob Frey, mengatakan bahwa ini adalah suatu tindakan yang tepat untuk kota mereka, yaitu memecat 4 oknum polisi yang terjadi atau yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dan juga Jacob Frey ini menambahkan bahwa menjadi hitam di Amerika seharusnya bukan hukuman mati. Selama 5 menit kami menyaksikan seseorang polisi kulit putih menekan lututnya ke leher seorang pria kulit hitam. Selama 5 menit ketika Anda mendengar seorang memanggil bantuan atau meminta bantuan, seharusnya Anda membantu. Itu tambahan dari Jacob Frey. Maaf kalau saya melihat suatu catatan karena saya tidak begitu hafal. Wali kota menambahkan dalam bahasa Inggris dan ini sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan banyak sekali spekulasi-spekulasi di luar sana, warga-warga yang berpendapat bahwa seharusnya polisi tersebut tidak hanya dipecat melainkan mendapatkan tindak pidana dalam melakukan pembunuhan. Namun kasus ini masih diselidiki oleh FBI atau penyelidik di Amerika Serikat. Kepala Hak Asasi Manusia Michael Bachelet menuntut agar pemerintah Amerika Serikat untuk bertindak tegas untuk mengurangi atau menghentikan pembunuhan orang Afrika Amerika yang tidak bersenjata agar tidak ada lagi George Floyd lain di kemudian hari. Dan untuk kalian di luar sana yang melihat video ini, jangan coba-coba melakukan hal yang serupa. Janganlah kalian melihat seseorang berdasarkan kulit, warna kulit, suku, agama, ras, dan budaya. Dan juga jangan pula kalian menjudge seseorang dengan covernya. Judge the person by the cover. Itu jangan dilakukan oleh kalian. Dan jangan ditiru. Dan jangan pernah dilakukan di Indonesia. Untuk kalian warga rakyat Indonesia, kalian jangan takut, jangan risau, jangan khawatir kalau polisi di Indonesia akan melakukan itu. Insya Allah, saya yakin kalau polisi di Indonesia melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Tapi saya tidak bisa memastikan kalau hal tersebut kalian pasti dapatkan, karena dalam dunia ini pasti ada oknum-oknum yang sengaja menghancurkan atau menjelek-jelekan nama kepolisian Republik Indonesia, sehingga membuat kalian takut dan membuat nama kepolisian Republik Indonesia itu tercoreng. Dan untuk meyakinkan kalian, ini ada video tentang kepolisian Republik Indonesia. Kalian tonton, oke? Check it out.
Dan yang terakhir, pesan dari saya, jangan lakukan ini, jangan coba-coba lakukan ini di Indonesia ya. Karena ini sudah ada hukum dan kalian bisa ditindak pidana karena sudah ada hukum yang berlaku, yaitu hukum HAM dan hukum yang lain. Dan jangan pula kalian takut kepada kepolisian Republik Indonesia. Jadikanlah polisi Republik Indonesia itu menjadi tempat kalian untuk berlindung, karena tugas dari kepolisian itu memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila perkataan saya ada yang salah, dan jika kalian ingin memperbaiki dari perkataan-perkataan saya tadi, kalian bisa komentar di bagian kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, sepupu kalian, atau tetangga-tetangga kalian bisa melihat video ini dan menjadi tahu tentang kejadian George Floyd itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyantai.